Cuma si A ini ketakutan. Ada beberapa teman-temannya Eki di rombongan itu teriak-teriak nanyain siapa yang terakhir sama Eki. Nah mereka kan merasa yang mereka lah yang terakhir. Iya. Mereka ketakutan, takut diapa-apain. Akhirnya mereka pulanglah ke rumah. Gitu, Oh di situ di dalam itu Pak, oleh siapa? Diteriakin oleh siapa itu? teman-temannya mungkin ya yang melihat ke kamar itu. Baik, selamat sore teman-teman Kokoc Cirebon Official dan pencinta Kokoc Cirebon tentu dimanapun Anda berada. Dan kali ini luar biasa sekali tentunya kita hadirkan kembali narasumber yang dimana tentunya narasumber ini salah satu kuasa hukum dari 5. Siapa saja kali 5 orang itu yang mungkin pada saat itu ada di TKP kejadian. Baik, kita berkenalan dulu teman-teman Kokoc Cirebon Official. Baik, selamat sore kembali Bang Reno. Sehat Bang Reno? Alhamdulillah sehat. Baik teman-teman, ini adalah salah satu kuasa hukum. Bang, apa sih kejadian sekarang ini Abang menangani 5 kuasa hukum ya? Dari mana sih Bang kuasa hukum LBH dari mana dan siapa-siapa saja yang didamping oleh Abang? Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Advokat Reno dari LBH Buana Carubanaga di Cirebon. Kebetulan dalam kasus meninggalnya almarhum Eki dan Pina ini, kami mendampingi 5 saksi fakta, di mana 5 saksi fakta tersebut bersinggungan dengan saudara almarhum Eki dan Pina, dan salah satu terpidana yang saat ini sedang menjalani hukuman, yaitu saudara Ripaldi Ataucil. Seperti itu. Terus Bang, untuk 5 orang yang memang Abang ini mendampingi 5 orang yang saksi-saksi, apa saja yang mau Abang angkat di sini Bang? Ya, sebelumnya mungkin kami ucapkan banyak terima kasih ya kepada Kapolri atas atensinya. Beliau sudah menurunkan tim khusus datang ke Cirebon hampir sudah 2 bulan ini. Oh, lebih. Ya mungkin 2 bulan lebih mereka mencari fakta real sebenarnya yang terjadi itu apa. Mereka tidak berpatokan kepada hasil putusan ataupun yang beredar di di sosial media. Mereka datang ke Cirebon hanya benar-benar pengen mengetahui kejadian sebenarnya seperti apa. Nah, selama perjalanan tersebut, alhamdulillah kami dipercaya untuk dimintakan bantuannya, dan hasilnya dari penelusuran tim yang dibentuk khusus oleh Kapolri melalui Barisskrim. Salah satunya adalah mereka mengumpulkan atau mendatangi langsung saksi-saksi yang bersinggungan dengan kejadian tersebut, dan mereka bahkan merekonstruksi satu persatu saksi tersebut, waktu itu dia sedang apa dan dia berkumpul dengan siapa, dan bahkan dari hasil rekonstruksi atau penelusuran secara fakta yang mereka lakukan, akhirnya mereka menggolongkan ada 3 klaster. Yang pertama yaitu klaster Dawan Tani, yaitu orang-orang yang pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu dari siang sampai dengan malam hari kurang lebih jam 10 malam itu bersama almarhum Eki dan Pina. siapa itu Bang? Itu 3 orang. Di antaranya? Di antaranya saya kasih inisial aja. Boleh. Karena memang ketiga orang ini belum disentuh sama sekali. Oh. Dari tahun 2016. Berarti saksi baru ya? Saksi baru, dan itu tidak pernah apakah dimintakan keterangan dan sebagainya. Kami kurang tahu kenapa mereka tidak hadirkan atau mungkin tidak diketahui keberadaannya. Yang pertama AN, yang kedua AR, yang ketiga itu YS. Apa peran-perannya Pak?
Nah, peran-peran mereka yaitu pada saat apa namanya siang hari itu Maksudnya peran kesaksiannya ya. kesaksiannya AR ini ketemu dengan almarhum Eki kisaran mungkin jam 2-an setengah 3 itu atau pada asar lah, itu ketemu di Islamic Center, SMK Islamic Center. Ya. Habis itu ke apa namanya ke warung, di sana mereka kumpul. Akhirnya setelah tetap bersama 3 orang ini. Berarti berempat. Berempat dengan Eki. Dengan Eki. Itu berarti selama dari apa namanya Islamic Center tetap berempat itu. Berempat. Itu ke rumahnya saudara AN di Dauan Tengah Tani. Nah di sana sampai dengan apa namanya sore maghrib lah. Apa namanya mereka kumpul di situ. Terus sempat pulang. Artinya pulang itu si AR itu ke rumahnya di daerah utara Gunung Jati ke sana untuk makan, pulang ke rumahnya beres-beres dan sebagainya. Itu pada saat pulang juga berempat pula? Enggak, karena kan mereka itu dari tadi di Islamic Center itu terus ke warung. Nah dari warung itu awalnya karena pada saat itu motornya almarhum Eki itu tahu knalpotnya kayaknya agak bocor apa gimana gitu. Mencari bengkel. Nanti YS lah yang membantu untuk cari bengkel. Knalpotnya itu ada trouble lah ya. Cari akhirnya ke bengkel. Nah itu pun hanya balik setengah jam lah karena ada 2 tempat yang di itu terus balik lagi. Nah setelah itu baru mereka berempat ke rumahnya AN ini di Dauan. Nah sampai dengan sore hampir 5:30 lah, 5:30 terus apa namanya tadi di rumahnya saudara AR kalau nggak salah atau AN. Nah saudara AN, nah kebetulan 5:30 AR ini ngajak Eki karena yang kenal dekat dengan almarhum Eki itu si AR pulang ke rumahnya di daerah Gunung Jati sana. Itu cuma makan mandi. Ikut Eki dengan AR berarti? Ya berdua mampir dulu tuh cari sesuatu lah. Ya. Cari sesuatu yang waktu zaman itu mungkin anak-anak muda, anak motor yang biasa, apakah itu obat-obatan atau apalah gitu. Setelah selesai mungkin habis maghrib baru mungkin, nah ini dia sempat mungkin ada informasi bahwa pada saat menjemput almarhum Pina di rumahnya Widya itu kan Eki nggak sendiri. Eki ketika ke rumah Widya itu emang ada kontak dulu sebelumnya tuh memang hanya datang saja? Ada kontak dulu kan? Ada kontak dulu ya? Ekinya. Eki yang kontak ke Pina. Oke. Kontak ke Pina. Nah mungkin di sana jam 7 atau pada Isya si apa namanya AR ini bersama almarhum Eki jemput Pina di rumahnya Widya. Pakai satu motor. Nah ini terjawab kan siapa yang menjemput ya. Karena kan kemarin nggak ada yang tahu nih siapa nih temannya almarhum Eki yang bersama-sama menjemput Pina di rumahnya. Di rumahnya atau di pinggir jalan Bang sebetulnya ini? Sempat ke rumahnya. Ya, lalu setelah nggak lama, paling cuma beberapa menit langsung berangkat. Itu bersama dengan Pina. Iya. Bertiga. Oke. Nah barulah ke Dauan kembali. Ke Dauan itu ke rumahnya AN. Nah di rumah AN kebetulan kenapa mereka itu masih mengingat kronologis kejadian yang 8 tahun yang lalu, kebetulan di sekitaran rumah siapa namanya AN ini ada kalau 17 Agustus kan ada apa namanya panggung ya, dan itu mereka pasti mengingat itu tingkat RW lah. Tingkat RW. Karena memang kejadian di Agustus itu ya, bulan Agustus ya Bang ya. Iya. Nah mereka biasa lah namanya anak-anak muda adalah minum dan sebagainya di dekat di daerah situ sampai dengan 9:30. Kan tadinya mereka berempat ya, cowok berempat, cewek satu, si Vina. Nah ada salah satu temennya
almarhum Eki itu AR itu Hmm. dijemput sama ceweknya Hmm. karena tahu lagi sedang apa namanya minum-minum lah. Terus disuruh apa sudahan. Akhirnya ceweknya ngambek mau pulang. Mereka pulang nih berdua nih. Berdua AR sama apa namanya ceweknya. Karena ceweknya juga biasanya dia kalau keluar itu pun nggak boleh apa ya istilahnya nggak boleh terlalu malam jam 10 pokoknya udah ada di rumah lah. Itu si AR ini mengantar ceweknya ke daerah Pegambiran. Oke. Berarti tersisa di situ ada Vina, Ada Pina, ada Eki, AN sama YS. Berarti tinggal berempat. Ya. Nah, selang kisaran 10 menitan lah atau 5 menit sampai 10 menit kondisi waktu itu kan gerimis ya. Gerimis bahkan itu sebelumnya kan almarhum Eki sama AR ini kan keliling dan sampai jemput Vina itu apa namanya terus mereka nongkrong di sana. Baju almarhum Eki itu kan basah. Dan pada saat sebelumnya sebelum mereka pergi, almarhum Vina sempat ke kamar mandi di rumahnya apa namanya AN. Ke kamar mandi, kamar mandi apa kencing atau apa, memang nggak lama. Nah, terus pas mau selesai, nah saudara Eki karena bajunya basah, minta tolong ke AN ini untuk minjem bajunya. Akhirnya dikasihlah sama AN ini untuk mengganti baju karena bajunya Eki warna putih dulu kalau nggak salah. Berarti ya. Saat itu Eki memakai baju putih pada saat gerimis-gerimis itu kaos berarti ya? Kaos terus ganti apa namanya punya bajunya si AR. Yang warna hitam. Yang di sini ada apa? Ada logo ya. Ada logo dan di belakangnya. Nah itu tuh bukan bajunya Eki. Pinjam. Karena memang hujan, gerimis, basah, pinjam lah. Ya. Oke. Nah pas mau pamitan ke saudara AN, saudara almarhum Eki ini menyampaikan kita mau pergi dulu, mau pinjam, mau minta uang ke orang tuanya. Ini nggak tahu nih ke orang tuanya Vina kah atau ke orang tuanya almarhum Eki. Ya. Karena ini yang disampaikan cuma itu. Nanti mereka akan balik lagi situ. Karena si AR ini teman dekatnya Eki kan hanya nganterin aja ceweknya. Nanti dia juga akan pulang lagi situ. Terus pada saat mau pamitan Eki untuk pergi, sempat tuh karena menyimpan bajunya itu di jok motor ya. Nah di jok motor itu AN melihat di situ ada jaket warna putih, ada tulisan eksisi. Dan itu sudah diingatkan sama AN, Ki, kamu jangan pakai ini, karena antisipasi lah, karena mungkin di wilayah situ kan bukan basisnya eksisi. Tetap ditutup, artinya jaketnya itu masih ada di dalam jok motor. Saat itu. Nah, almarhum Eki sama Vina keluar itu kisaran maksimal sampai jam 10 atau jam 10 kurang. Malam. Pamitan. Kenapa bisa apa namanya di jam 10 atau kurang dari jam 10? Karena biasa yang pertama orang tuanya AN ini kan jualan toge di pasar. Nah, dia turutin jam 9 atau selambat-lambatnya setengah 10 itu bapaknya itu selalu nyiram dagangannya. Nah, itu bapaknya sudah melakukan itu, udah menyiram tuh. Tanda-tandanya kalau udah nyiram berarti jam 9 atau setengah 10 gitu ya. Nah, terus yang kedua itu tadi si AR udah pulang duluan. Nah, jarak antara AR dengan Eki itu kira 10 menitan lah. Nah, setelah itu mereka tidak tahu kejadian selanjutnya. Mereka nunggu si AR apa namanya pulang lagi ke Dawan, tapi Eki nggak sama Vina nggak datang lagi ke situ. Bang, ada nggak sih bisikan-bisikan dari 5 saksi-saksi itu yang merujuk tentang meninggalnya Eki dan Vina, Bang? Kalau untuk mereka sih sebenarnya mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu kejadian. Cuma mereka pada saat di malam itu kisaran setengah 1 atau jam 12 mereka dapat kabar juga dari si AR melalui media sosial dan menyampaikan kepada YS dan AN bahwa ini tadi nih teman kita yang baru dari sini dapat kabar meninggal. Itu pun kabarnya
ya itu tadi kecelakaan. Nah terus dari kelima ini ada nggak sih yang melihat langsung jasadnya Eki dan Vina saat itu atau di rumah sakit gitu bang? Nah, memang waktu itu kisaran mungkin jam 1-an, mereka itu AR ya, terutama karena teman-teman yang sudah lama dekat dengan almarhum Eki, sempat ke rumah sakit. Siapa saja yang ke rumah sakit bang? AR, seingat saya AR sama mungkin sama si AN ke rumah sakit. Cuma pada saat di sana itu kan banyak orang tuh, Oh sudah banyak sudah posisinya. banyak orang. Oh ya. Cuma si AN ini ketakutan. Ada beberapa teman-temannya Eki di gerombolan itu teriak-teriak, nanyain siapa yang terakhir sama Eki. Nah mereka kan merasa yang mereka lah yang terakhir. Iya. Mereka ketakutan, takut di apa-apain. Akhirnya mereka pulanglah ke rumah. Gitu. Oh di situ di dalam itu Pak, oleh siapa? Diteriakin oleh siapa itu? Teman-temannya mungkin ya yang melihat ke kamar itu di rumah sakit. Apakah ada keluarga korban yang meneriak-teriak itu sehingga enggak, itu teman-temannya. Teman-teman ya mungkin eksesi 04 atau apa, yang jelas mereka juga tidak terlalu mengenal. Yang jelas pada saat ada omongan seperti itu, mereka takutan. Akhirnya mereka pulang lagi daripada nanti apa-apa karena memang dia terakhir bersama Eki, takut gimana untuk dirinya dia sendiri, akhirnya pulang lah ya. Pulang. Terus setelah itu, nah mungkin ini juga nggak tahu ya pertepatan waktunya pada saat mereka minum-minum bersama, itu kan memang bukan di rumahnya Air, tetapi agak jauh lah, mungkin kisaran 100 meter, 50 sampai 100 meter. Itu di mana pas pada saat ada musik itu? Ya, tapi bukan di organ tunggalnya, bukan. Oh, bukan. Ada radius berapa lah ya? Radius berapa, itu ada tanah kosong atau sejenis kebun lah. Nah, mereka di sana minum, memang yang minum itu kan berempat. Cuma almarhum Pina enggak. Nah, sambil berjalan itu AR itu sempat mendengar, karena mungkin Pina itu sendirian, perempuan sendirian, agak bete lah. Dia agak menjauh dari teman-temannya lagi minum. Ya sempat teleponan mungkin sama teman-temannya, ya istilahnya ya bercanda-candaan seperti itu. Tapi pada saat itu keadaan Pina dan Eki tuh bahagia-bahagia aja gitu. Tidak ada mungkin berantem. Enggak ada. Menurut kesaksian yang Abang Nabi enggak ada. Enggak ada. Tapi biasanya biasa aja berarti. Biasa aja. Oh alah. Terus dengan kejadian itu setelah dari rumah sakit kemana bang? Mereka pulang ke rumahnya AR di Dabuan. Berarti belum sempat melihat jasadnya Eki dan Vina berarti ya? Belum mereka. Setelah itu besoknya itu seperti apa bang? Ada cerita yang lain itu dari? Ya mereka melihat di media sosial itu ya itu awalnya kan kecelakaan ya. Nah setelah beberapa lama mungkin 1 mingguan, nah baru mereka tahu ada itu pun dari media sosial ya, bahwa bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Dan bagi mereka bingung apakah mereka harus melaporkannya ke siapa, ngasih tahunya ke siapa juga mereka nggak tahu harus kemana. Akhirnya ya waktu itu kan mereka juga usianya masih usia anak lah, ada yang mereka masih 17-an atau di bawah 17 tahun. Jadi untuk menentukan sikap dan sebagainya mereka masih ketakutan lah ya. Dan nggak tahu harus ngapain. Ya mau lapor kemana, mau curhat kemana, yang lebih ngerti soal kejadian ini mungkin ya. Takut mungkin pada saat di saat curhat sama orang dikirain dia pembunuhnya. Mungkin ketakutan seperti itu mungkin. Bisa ada pemikiran seperti itu juga. Oh gitu. Makanya mereka ya sudahlah. Ya sebenarnya mereka juga pengen memberikan keterangan dan sebagainya. Cuma bagi mereka kok nggak ada yang ngedatangin kami gitu. Itu yang mungkin mereka pertanyakan juga. Yang jadi pertanyaan itu saksi dari Abang Nabi orang eksesif bukan? Bukan, tidak ada hubungan dengan motor, tidak ada. Berarti Eki memang teman main biasa di kampung, bukan teman motor ya? Iya, karena waktu itu juga kenal dengan AR ini nggak disengaja. Sebelumnya mungkin pernah di suatu tempat ketemu dan dikenalkan dengan orang tuanya Eki. Ini anak saya, ini nih. Nah terus kisaran di bulan Juni, kebetulan AR ini kan ngekos di belakang CSD sana lah, ngekos. Tanpa disengaja ketemu dengan almarhum
dan almarhum sering main ke kosan. Apakah dia juga nggak tahu apakah almarhum juga ngekos di situ, tetapi tidak selalu stay. Apa namanya, ya ketemunya di tempat kosnya dia agak di ujung, almarhum itu agak depan sering. Almarhum Eki nih. Iya. Bang, kalau saya coba untuk bertanya nih, ini asumsi publik yang saat ini sudah luar biasa. Eki masih hidup nggak sih, Bang? Enggak lah, karena berdasarkan apa namanya, keterangan atau saksi-saksi anak-anak ekstasi ya. Waktu kejadian kan mereka datang langsung ke apa namanya, ke rumah sakit dan mereka menyaksikan sendiri. Bahkan mereka menyaksikan luka-lukanya seperti apa, dan pada saat pemakaman mereka hadir. Cocok logi dengan orang A dan B dan C kan. Ini jadi kasihan juga kita. Ada orang masih hidup dibilang meninggal juga, Bang. Dan kita angkat pula tuh. Ya itu makanya apa namanya, mungkin kenapa lahirnya Sumpah Pocong gara-gara itu juga kan. Yang awalnya memang tanpa disengaja pertemuan antara tim kuasa hukumnya almarhum Tina dengan tiba-tiba ada Rudiana di situ. Yang saya lihat di media itu bahwa yang disampaikan sama Pak Rudiana adalah dia berani bersumpah bersaksi bahwa bahkan dia berani bersumpah pocong kalau memang anaknya itu sudah meninggal dunia. Cuma kan kayaknya digoreng-goreng seolah-olah Pak Rudiana ini siap untuk bersaksi, bersumpah, bahkan sampai sumpah pocong kalau tidak melakukan kekerasan, tidak melakukan rekayasa kasus dan sebagainya. Itu yang digoreng menurut saya, karena sebenarnya yang disampaikan itu bukan itu. Tapi kalau memang tantangan itu muncul saat ini jadi publik, kalau memang tidak melakukan sesuatu apa, harusnya datang dong ya. Nah itu untuk apa datang juga? Kalau apa ya, mohon maaf, bukan berarti kita kan sumpah pocong itu tidak dikenal di dalam ajaran agama, terutama agama Islam. Bahkan sebenarnya sumpah itu kalau kita tidak bisa apa namanya segitu gampangnya mengucapkan mau bersumpah kalau tidak diminta. Nah ini kan bahaya juga, nanti jangan sampai begini. Ada persoalan-persoalan yang sekiranya saling tuduh, tidak terbukti, iya, pocong, dan ini bisa jadi akan jadi trending. Ya. Bahkan kalau ada apa-apa, mereka tidak akan mengedepankan proses hukum yang sudah berlaku, tapi lebih mengedepankan itu kalau memang nggak bersalah, sumpah pocong aja. Ngapain proses hukum dan sebagainya, sumpah pocong aja. Bahaya kalau seperti itu. Terus apa langkah-langkah abang ke depan ini? Langkah kita lihat nanti dari tim Bareskrim Polri mungkin akan meminta secara resmi ya keterangan-keterangan dari saksi yang fakta ini untuk dituangkan di dalam berita acara. Kita tunggu jadwal dari tim khusus yang dibentuk sama Kapolri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa dilakukan. Tapi kalau saya lihat sih mungkin masih wait and see ya. Lihat karena dalam waktu dekat juga ini para terpidana selain kemarin Sangka Total yang sudah PK, yang lain juga akan mengajukan PK. Terutama yang kami ketahui terpidana Ripaldi atau Ucil itu akan melakukan PK karena pengacaranya dari Ripaldi sudah berkoordinasi dengan kita juga. Udah 3 kali lah pertemuan dengan kita untuk membantu proses pengajuan PK yang akan nanti diajukan sama Ripaldi atau Ucil. Nah, ketika PK-nya Ripaldi ke 5 orang ini yang didampingi abang ini akan muncul nggak kira-kira? Siap membantu Ripaldi. Klien kami terutama 2 orang ya, karena 2 orang ini yang bersinggungan dengan Ripaldi atau Ucil, 3 ini bersinggungan dengan Eki. Nah mereka yang 2 ini yang bersinggungan dengan Ripaldi atau Ucil, mereka siap untuk memberikan kesaksian.
karena mereka juga melihat kasihan teman mereka udah hampir 8 tahun lebih di dalam, dan menurut keterangan mereka Ucil itu tidak ada kaitannya dengan persoalan tersebut dan bahkan mungkin Ucil tidak bersalah. Mereka sangat-sangat siap untuk membantu. Oke. Baik teman-teman, terima kasih, luar biasa. Bang Reno, terima kasih. Sama-sama. Kita tunggu berita-berita update ya. Siap. Panggil kami lagi sebagai biar kita bisa podcast seperti ini dengan kelanjutan di ke depan. Siap. Mudah-mudahan sih saksi Bang Reno bisa menguatkan, membantu berjalannya tentunya persidangan untuk PK teman-teman narapidana yang sudah di dalam nih. Amin ya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih. Pencinta Koko Cirebon Official, saya Koko Cirebon Official pamit undur diri hadapan Anda. Dan akhir kata, selamat buat Anda yang selama ini mengawal kasus ini hingga terang menderang. Tentunya mudah-mudahan Anda tetap lelah dan langsung terus tetap dampingi terus dan kita dorong terus sehingga kasus ini jadi terang menderang. Jangan lupa akal sehat.